Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di studio PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Nah, tentunya tetap bersama dengan saya Evelyn, Sobat Sehat. Dan di sini kita mau membahas tentang diabetes dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia. Nah, tentunya Sobat Sehat, kita sudah ada narasumber yang luar biasa spesial. Pasti Sobat Sehat juga banyak yang tahu ya, karena beliau sudah lama juga, sudah senior juga di RSSA. Beliau dari IRNA 1, yaitu Dr. Ruli Rosandi, spesialis penyakit dalam KIMD Vinasium. Selamat datang Dr. Ruli. Selamat datang Mbak Evelyn. Sehat dokter hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sudah lama dokter nggak ke studio, akhirnya sekarang silaturahmi main lagi, kita sharing-sharing lagi gitu ya dokter ya, gitu. Nah, ngomong-ngomong nih dokter, kan saya dapat info nih kalau bulan November setiap tahunnya diperingati dalam rangka Hari Diabetes Sedunia. Betul ya dokter? Betul, benar sekali. Betul. Nah, di hari ini dokter kita akan kupas tuntas tentang diabetes, tentang apa sih diabetes itu, tipenya apa saja, dan mungkin cara mencegahnya juga ya dokter ya. Nah, ngomong-ngomong nih dokter, temanya yang tahun ini apa sih dokter? Iya, tahun ini World Diabetes Day atau Hari Diabetes Sedunia itu mengambil tema diabetes and well-being atau diabetes dan kesejahteraan. Memang setiap tahunnya, tepatnya pada tanggal 14 November, seluruh dunia itu memperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Di mana tanggal 14 November itu diambil untuk memperingati hari ulang tahunnya yang namanya Sir Frederick Banting. Jadi Frederick Banting itu adalah penemu insulin, karena dianggap insulin itu adalah suatu breakthrough dalam tata laksana insulin, maka hari kelahirannya diperingati sebagai World Diabetes Day. Dan tahun ini mengambil tema diabetes, kalau kita Indonesia kan mungkin diabetes dan kesejahteraan. Fokusnya adalah karena untuk menekankan bahwa tata laksana diabetes itu bukan hanya masalah pengendalian gula darah, tapi bagaimana diabetesi atau orang yang dengan diabetes itu bisa tetap produktif, bisa tetap sehat, bisa tetap aktif, juga kesehatan bukan hanya sehat secara fisik tapi juga psikis, mental dan sosial. Gitu. Jadi memang 14 November hari ini gitu ya Sobat Sehat ya, diperingati sebagai Hari Diabetes Nasional Sedunia ya dokter ya. Karena memang ada sejarahnya. Benar gitu ya. Sekali. Ada seseorang tokoh yang sangat penting menemukan insulin itu tadi gitu ya dokter ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri dokter, kita sebenarnya dari diabetes ini angkanya banyak nggak dokter pasien yang di Indonesia? Ya, di Indonesia saat ini jumlahnya makin meningkat terus pasien-pasien diabetes. Di dunia juga makin meningkat. Mungkin kalau tidak salah data terakhir lebih dari 500 juta orang dengan diabetes, dan diperkirakan tahun 2030 nanti ada hampir 600 juta. Di Indonesia sendiri data Riskesdas 2023 kalau nggak salah saya itu sekitar 11,7% dari penduduk Indonesia dengan diabetes. Itu meningkat dari data tahun sebelumnya yang sekitar 10,6 kalau tidak salah saya. Jadi artinya pasien-pasien diabetes atau orang dengan diabetes ini prevalensinya meningkat terus tiap tahunnya. Meningkat terus, dan sepertinya lumayan signifikan ya dokter ya, berdasarkan data yang tahun sebelumnya hingga dibandingkan dengan tahun ini gitu ya dokter ya. Benar. Itu karena faktornya apa dokter? Apakah memang mungkin sekarang sudah banyak minuman kemasan yang manis-manis? Mahasiswa terutama ya Sobat Sehat ya, skripsi sambil ngopi, nugas sambil ngopi gitu. Betul. Apakah itu juga dokter termasuk? Iya, kalau kita diabetes itu ada beberapa tipe, tapi lebih daripada 90% itu adalah diabetes tipe 2, yang mana diabetes tipe 2 itu lebih dikarenakan oleh kena lifestyle ya. Selain ada faktor genetik, tapi juga faktor lifestyle itu menjadi salah satu faktor yang cukup penting dalam peningkatan prevalensi diabetes tipe 2. Tadi sudah disebutkan bahwa banyak yang minum manis dan lain sebagainya, itu juga memberikan kontribusi ya. Karena kalau kita lihat sekarang diabetes Indonesia sekarang berada di posisi ke-6 di dunia. Tapi yang lebih menjadi suatu istilahnya highlight untuk kita bahwa prediabetes kita nomor 3.
prediabetes kita nomor 3 di dunia, karena memang angka obesitas kita juga cukup tinggi di Indonesia. Mungkin itu juga salah satu PR buat kita sebagai tenaga kesehatan, karena angka obesitas yang tinggi merupakan pintu masuk untuk salah satunya adalah diabetes tadi. Gitu. Nomor 3 loh ya Sobat Sehat ya. Nah itu dari angka 3 itu ya dokter ya, itu apakah memang timbulnya itu semuanya karena lifestyle? Kalau dari biasanya kan ada yang ngomong nih dokter ya gitu, oh keturunan kakek neneknya ini diabetes kencing manis gitu ya, punya kencing manis, anaknya nanti ada nih potensi kencing manis, benar nggak sih Benar. dokter? Jadi salah satu faktor risiko ya kalau kita bilang ya, faktor risiko diabetes itu selain daripada lifestyle tadi juga ada faktor genetik. Cuma faktor genetik itu kan faktor yang bersifat diturunkan. Jadi selain diturunkan, faktor lingkungan, lifestyle dalam hal ini itu juga pengaruh. Karena sekarang kan teorinya kan selain genetik tuh ada yang namanya epigenetik. Artinya gennya itu terbuka atau tidak terbuka itu tergantung lifestyle-nya kita. Nah, jadi bukan berarti bahwa kalau ada kedua orang tuanya diabetes tuh harus anaknya diabetes 100% gitu. ya. Memang kemungkinannya lebih besar daripada mereka yang tidak ada faktor genetik, tapi lifestyle-nya itu sangat memberikan kontribusi dalam perkembangan untuk menjadi diabetes. Jadi gampangannya lifestyle terkait dengan kurang gerak, kemudian diet yang berlebihan. Gitu dokter. Nah kalau dari diabetes tadi kan ada tipe 1, tipe 2 dan mungkin ada macam diabetes lainnya dokter? Iya, diabetes itu saat ini kita kenal ada 4 macam yang didasarkan kepada patofisiologi. Patofisiologi itu artinya bagaimana proses menjadi diabetesnya. Ada tipe 1. Tipe 1 itu mungkin sekitar 5% atau sampai 10%, di mana tipe 1 itu lebih dominan karena faktor autoimun. Jadi ada faktor imun yang menyerang sel beta pankreasnya yang menyebabkan dia kemudian menjadi tidak bisa menghasilkan insulin sehingga timbul tipe 1. Biasanya tipe 1 ini sering terjadi pada mereka-mereka yang usianya lebih muda, anak-anak biasanya sampai remaja. Tipe 1 dan seringkali tidak gemuk ya, biasanya proporsi berat badannya relatif normal. Yang tipe 2 itu yang paling banyak di masyarakat kita, lebih dari 90% rasanya tipe 2, di mana itu yang tadi yang kita sampaikan terkait dengan gaya hidup, lifestyle selain faktor genetik. Kemudian ada tipe yang kita sebut lagi tipe lain. Kalau tipe lain itu diabetes tipe lain itu ada penyakit yang mendasarinya. Jadi misalnya infeksi kah atau tumor kah? Seperti misalnya pada waktu COVID itu ada banyak yang sebelumnya tidak ada cerita diabetes, tiba-tiba gula darahnya tinggi. Kok bisa tuh dokter? Itu yang kita sebut sebagai tipe lain karena ada penyakit yang mendasarinya. Cirinya adalah kalau penyakitnya itu diatasi, misalnya COVID yang diatasi atau tumor yang diatasi, maka diabetesnya atau kondisi gula darah yang tinggi menjadi membaik. Nah, kemudian yang satu lagi adalah tipe yang kita sebut gestasional. Gestasional itu adalah diabetes yang memang dia baru terdiagnosis gula darahnya tinggi pada saat persalinan. Pada saat hamil. Jadi pada saat hamil gula darahnya tinggi, setelah persalinan gula darahnya kembali menjadi normal. Jadi bukan tipe 2 yang kemudian jadi hamil atau tipe 1 yang jadi hamil. Gestasional ini murni pada saat proses kehamilan. Jadi tiba-tiba muncul gitu ya? Jadi makanya itu kenapa dibagi ada 4 tipe, karena memang secara patomekanismenya itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga pengobatannya juga relatif berbeda. Oke, baik. Kalau mungkin yang tipe 4 kelihatannya pada saat kehamilan tentunya ya. Kalau dari yang tipe 1 sampai yang tipe 3 tadi mungkin urutannya ya dokter ya, kita bisa melihat apakah ada ciri-ciri fisik yang signifikan gitu dokter? Membedakan terutama kan anak-anak ya dokter ya. Kita mungkin tahu biasanya mereka suka jajan di luar gitu, jajan yang ngawur-ngawur mungkin gitu ya dokter ya. Dan kita melihatnya, oh ini diabetes, ciri-ciri diabetes itu enggaknya dari mana ya dokter? Kalau ciri diabetes secara umum kan kalau kita bilang ada 3P ya, poliuri, polidipsi, polipagi. Jadi dia sering kencing, sering haus, kemudian cepat lapar sehingga makannya juga menjadi berlebih. Nah, kalau tipe 1 yang membedakan dengan tipe 2 paling gampang adalah dari sisi usia misalnya ya. Usia walaupun tidak 100% tapi usia tipe 1 biasanya lebih muda. Ya, bisa anak-anak, bahkan bisa bayi, ya, bisa remaja. Kemudian tipe 2 biasanya usianya lebih besar ya, bisa remaja sampai dengan usia tua. Kemudian yang menjadi salah satu pembedanya kalau tipe 1 itu biasanya
orangnya sering normal weight, artinya berat badannya tidak berlebih. Nah, karena memang penyebab dari tipe 1 ini kita sebut sebagai defisiensi insulin atau insulinnya memang kurang. Berbeda dengan tipe 2 itu mestinya orangnya itu juga overweight, paling tidak overweight atau bahkan obes. Karena overweight dan obes itulah yang menyebabkan terjadinya resistensi insulin yang kemudian menyebabkan diabetes. Jadi memang berbeda tipe 1 dengan tipe 2 tadi. Kalau tipe 1 bukan karena lifestyle tapi memang karena proses autoimun. Sehingga untuk membedakannya itu bisa dibedakan dengan pemeriksaan autoimun. Ada itu misalnya kita periksa ke lab namanya anti GAD65. Dan untuk informasi sekalian anti GAD65 itu salah satu yang menemukan untuk Indonesia itu Prof. Joko Wahono. Itu di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Nah, kalau dari diabetes sendiri, komplikasinya itu biasanya cenderung ke arah mana nih, dokter? Nah, ini kalau kita berbicara komplikasi ini yang paling di apa istilahnya ya, kita sebagai tenaga medis paling frustasi juga ya. Karena sebagian besar pasien diabetes kadang-kadang Mbak Evelyn masih bangga-banggaan gula darah tinggi. Ya, karena kadang-kadang gula darah 600 kadang-kadang kan sering tidak menimbulkan keluhan, gejala. Jadi, wah saya 600 tuh gula darah saya 600 biasa aja, nggak ada. Nah, tapi pada kondisi tersebut pelan-pelan itu semua komplikasi terjadi karena memang yang namanya darah kan seluruh tubuh, sehingga akhirnya kalau kita secara medis itu membagi komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular. Makrovaskular itu adalah komplikasi yang terkena pada pembuluh darah besar, seperti misalnya ini yang paling banyak ya, serangan jantung, ya jantung, kemudian stroke, kemudian penyakit pembuluh darah arteri yang ada di kaki, ya itu pembuluh darah besar. Belum lagi misalnya pembuluh darah kecil yang kita sebut sebagai mikrovaskular, itu ada yang kena di mata yang kita sebut sebagai retinopati, ada yang kena di ginjal yang kita sebut sebagai nefropati, kemudian ada yang kena di saraf tepi yang kita sebut neuropati, yang mana neuropati ini merupakan pintu masuk untuk luka di kaki, yang mana sering kita lihat kan terjadi amputasi dan lain sebagainya. Itu nggak dokter, kalau saya pernah lihat yang foto biasanya menghitam gitu. Ya, menghitam itu artinya kan pembuluh darahnya itu sudah sumbat atau buntu sehingga tidak ada lagi aliran darah ke bagian distalnya, ke bagian seterusnya, sehingga akhirnya karena tidak ada aliran darah, dia jaringan mati hitam. Dan yang menjadi permasalahan dari kita saat ini tenaga medis maupun pemerintah, kalau kita lihat terkait dengan komplikasi tersebut. Pernah ada satu publikasi yang juga dilakukan oleh senior kami di penyakit dalam, Prof. Ahmad Rudianto, itu melihat bahwa besar sekali pembiayaan yang harus dibebankan kepada BPJS terkait dengan komplikasi ini. Yang paling besar itu adalah terkait dengan jantung. Ya, jadi berapa banyak pasien-pasien jantung yang pasang ring, gagal jantung dan sebagainya yang penyebabnya adalah diabetes. Kemudian yang kedua itu terkait dengan cuci darah, hemodialisis, gagal ginjal. Lebih dari separuhnya penyebabnya juga karena diabetes. Artinya memang komplikasi ini kalau dihitung-hitung itu juga menghabiskan biaya pembiayaan dari BPJS itu. Baik, jadi memang karena ya terbawa aliran darah ini sehingga menyebarnya kemana-mana. Menyebarnya kemana-mana, gitu ya, dokter, betul. Ya, gitu. Nah, kalau dari tipe 1 sampai 4 ini dokter, mungkin yang paling cepat, paling simple gitu disembuhkannya tipe mana nih dokter? Ya, kalau simple atau nggak simple itu sebenarnya tergantung dengan pasiennya juga ya kan, karena terkait dengan pengobatan diabetes ini bukan hanya dari dokternya juga, jadi banyak peran ya, artinya pasien sendiri juga istilahnya mempunyai awareness atau kemauan untuk bisa sembuh ya, karena tadi saya sampaikan di awal terkait dengan tema World Diabetes ini, diabetes dan kesejahteraan. Kita tidak hanya berfokus kepada gula darah, tapi juga bagaimana diabetesi, kita sebut orang dengan diabetes itu adalah diabetesi, itu bisa menjalankan hidup seperti orang normal lainnya ya, yang tidak dengan diabetes. Kalau masalah sembuh dengan tidak sembuh, memang sampai saat ini diabetes tidak dikatakan sembuh, tapi dikatakan terkontrol, terkendali, gula darahnya terkendali, sehingga komplikasi-komplikasi yang saya sebutkan tadi tidak sampai terjadi. Jadi bisa terkontrol. Jadi istilahnya bisa diatur. Ya, istilahnya gitu ya dokter. Ya, bisa diatur gula darahnya, bisa diatur lemaknya, tekanan darahnya, sehingga komplikasi-komplikasinya itu menjadi
minimal. Kalau dibilang sembuh sampai saat ini belum ada apa istilahnya pengobatan atau terapi yang sampai menyembuhkan. Nah, kalau dari tata laksananya sendiri dokter, untuk pasien diabetes ini apakah memang sama dari tipe 1 sampai 4? Ya, tipe 1 kenapa kita membedakan tipe tadi memang karena terkait dengan perbedaan dari pengobatannya. Mungkin ya dokter ya. Karena penyebabnya kan beda ya, sehingga tata laksananya sedikit banyak juga akan berbeda. Kalau tipe 1 karena memang dia penyebabnya defisiensi insulin, maka dia memang harus mendapatkan insulin, tidak bisa obat selain insulin. Jadi fardu ain memang harus insulin kalau untuk tipe 1 karena patomekanismenya adalah defisiensi insulin. Kalau tipe 2 karena penyebabnya adalah resistensi insulin, maka kita lebih mengedepankan lifestyle tadi, olahraga, menurunkan berat badan, ya kemudian diberikan obat-obat yang memperbaiki resistensi insulin. Jadi lebih ke arah memperbaiki resistensi insulinnya. Kalau tipe 1 tadi defisiensi insulin, jadi harus pakai insulin. Kalau yang tipe lain karena ada penyakit yang menyertai, maka yang diobati penyakitnya. Harapannya jika penyakitnya ini diobati, maka diabetesnya bisa paling tidak bisa sembuh lah. Sembuhnya itu artinya bisa terkontrol, ya. Kemudian kalau yang gestasional itu, nah ini tantangan sendiri karena jarak ininya kan pendek, cuma 9 bulan masa kehamilan itu, sehingga biasanya kita memberikan terapi yang agresif, ya supaya apa? Supaya tidak timbul komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Makanya pada gestasional biasanya kita memberikan insulin. Karena obat-obatan untuk diabetes itu tingkat keamanannya pada ibu hamil itu belum jelas, sehingga kita tidak berani berspekulasi pada ibu hamil, maka pengobatan adalah dengan insulin. Baik dokter. Nah, biasanya kan saya juga pernah melihat nih dokter, ada pasien yang mungkin karena sudah terlatih atau mungkin bahkan ini sendiri ya dokter ya, menyuntik insulin. Itu apakah memang diperbolehkan atau memang diajarkan seperti itu dokter untuk mungkin mandiri di rumah ya? Betul. Pasien insulin memang kita ajarkan untuk bisa melakukan penyuntikan insulin secara mandiri. Karena kalau dia tergantung kepada orang lain, maka istilahnya kadang-kadang misalnya orang yang dibantu tersebut tidak ada di tempat, maka penyuntikan insulinnya menjadi tertunda atau bahkan tidak disuntikan. Sehingga memang kalau pada pasien-pasien yang membutuhkan insulin, kita harus memberikan waktu tersendiri untuk memberikan edukasi bagaimana cara menyuntikan insulin yang benar. Kemudian selain menyuntikan insulin yang benar, juga sekaligus bagaimana cara melakukan pemantauan gula darah dan penyesuaian dosis insulin sendiri. Jadi pasien dengan diabetes yang menggunakan insulin pun boleh mengatur dosis insulin sendiri, karena kita juga menyertakan kayak algoritma ya. Jadi kalau gula darahnya sendiri kurangi ini segini dan sebagainya, termasuk melakukan edukasi terutama pada tipe 1 bagaimana menghitung karbohidrat pada makanannya, sehingga kalau ada makanan dia pengen makan yang katanya lebih manis atau karbohidrat yang lebih tinggi, maka bisa disesuaikan dengan insulin yang disuntikan, dan itu kita berikan pada waktu kita melakukan edukasi pada pasien diabetes. Wow, jadi memang suntik insulin ini lebih ke pasien diabetes yang tipe 1 ya dokter? Tipe 1 dan beberapa tipe 2. Tipe 2 gitu. Nah itu dokter, untuk penyuntikannya itu apakah ada rentang waktunya dok? Seperti sebulan sekali atau mungkin berapa hari sekali gitu? Ya, kalau saat ini insulin itu kan secara umum ada insulin puasa yang kita bilang yang disuntikan ya, dan insulin makan. Biasanya kalau insulin yang kita sebut sebagai insulin puasa atau insulin basal disuntikan sekali sehari. Tapi kalau insulin yang makan pada saat dia sebelum makan. Kalau makannya 2 kali sehari ya berarti 2 kali dalam sehari. Kalau makannya 3 kali sehari ya berarti 3 kali dalam sehari. Jadi tergantung kepada frekuensi makannya. Ya, jadi kalau insulin basal biasanya kita suntikan sehari sekali. Belum ada saat ini insulin yang kerjanya sekali suntik sampai 1 bulan, belum ada. Mungkin kedepannya ada mungkin. Kedepannya kan ya. Karena ilmu pengetahuan ya, terus sekarang yang sudah ada gitu seminggu sekali ya, tapi yang belum masuk ke Indonesia nanti mungkin yang sebulan sekali, mungkin nanti dalam waktu beberapa saat dekade yang akan datang bisa ada. Baik. Nah dokter, kalau misalnya dari pasien ini sudah menyuntikan, tapi namanya orang kan pasti ada lupa walaupun ada PMO atau pendamping minum obat juga termasuk. Itu gimana dokter? Apakah ada efek samping mungkin dengan berhentinya itu karena lupa ya? Ya, kalau kita ngomong tipe 1 ya, kalau dia lupa tentu
konsekuensinya adalah gula darahnya bisa meningkat. Langsung Karena pertama insulin itu ada waktu paruhnya. Contohnya misalnya insulin yang makan itu waktu paruhnya sekitar 6 jam. Jadi setelah 6 jam itu efeknya juga akan langsung turun. Nah, jadi kalau dia sampai lupa nyuntik pada waktu dia makan, katakanlah, maka ada risiko atau konsekuensi gulanya akan naik. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya dia nyuntik terus lupa makan, ada konsekuensi gula darahnya terlalu turun. Nah, yang kita sebut sebagai hipoglikemi, karena sudah suntik insulin tapi nggak makan, gulanya turun. Kebalikannya, dia makan tapi nggak nyuntik insulin, maka gula darahnya akan tinggi, yang kita sebut sebagai hiperglikemi. Makanya itu yang kita sampai sarankan kepada pasien juga terkait dengan adherence atau kepatuhan terhadap pengobatan, yang tujuannya supaya kendali gula darahnya baik sehingga terhindar dari komplikasi. Kalau gula ketinggian kebanyakan juga bahaya, gula kerendahan juga bahaya ya dokter? Ya, makanya katanya vetiver yang sedang-sedang. Iya, sedang-sedang aja. Iya dokter, kalau misalnya kita itu mungkin gampang pusing, gampang capek, itu benar nggak sih dok? Kadang ada yang menganjurkan, ini gulanya kurang nih di tubuh, benar nggak dok? Gitu? Ya, itu kan namanya gejala. Ya, gejala itu bersifat subjektif. Ada orang yang sakit kepala kalau tensinya tinggi, tapi ada juga orang yang tidak sakit kepala kalau tensinya tinggi, ya. Artinya itu subjektif, ya. Jadi ya, kalau gejala itu sebaiknya diikuti dengan sesuatu yang objektif. Kalau untuk diabetes itu yang objektif adalah pemeriksaan gula darah, bisa dengan pemeriksaan gula darah perifer, ya. Misalnya tadi disebutkan ada sering kencing, kemudian sering lapar, sering haus, itu adalah gejala. Kapan dibilang diabetes? Tentu harus periksa darah, yaitu kalau gula darah puasanya lebih atau sama dengan 126, atau gula darah sesudah pemberian tes toleransi glukosa oral lebih atau sama dengan 200, atau HbA1c-nya lebih atau sama dengan 6,5, atau jika ada gejala tadi dan pada waktu diperiksa gula darahnya lebih daripada 200, maka itu kita sebut sebagai diabetes. Tapi kalau misalnya ada gejala sering kencing, sering haus, tapi gula darahnya normal, berarti itu tidak diabetes, bukan diabetes. Jadi artinya gejala subjektif harus diikuti dengan pemeriksaan. Demikian juga tadi sering berkeringat, terus cepat mengantuk, ya, terus kemudian pusing, mungkin dikira itu hipoglikemi atau gula darah rendah. Kalau dicek gula darahnya 120 katakanlah, tentu itu tidak hipoglikemi, ya. Tapi kalau misalnya gula darahnya di bawah 70, nah itu bisa katakan sebagai hipoglikemia. Jadi harus diikuti dengan pemeriksaan gula darah. Oh baik, jadi kalau dari orang yang normal sebetulnya gula darah kita harusnya berapa sampai berapa nih dokter? Ya, kalau orang normal itu antara 90, ya, kalau untuk puasanya sampai 130, ya, kalau gula darah untuk orang normal. Tapi yang kalau orang tanpa diabetes katakanlah, ya, kalau dia gula darahnya turun, maka itu akan ada pemecahan cadangan gula yang ada di hati. Jadi nggak akan sampai turun drastis. Makanya itu kalau ada demo mogok makan sama mogok minum, lebih ngeri mogok minum. Karena mogok makan itu pasti nggak kenapa-kenapa, ada cadangan gula, ya, di dalam hati yang kita sebut sebagai proses glikogenolisis, pemecahan glikogen menjadi gula, ya. Kemudian kalau cadangan gulanya di hati habis, bagaimana? Ada proses gluconeogenesis, pemecahan lemak, pemecahan protein menjadi gula. Jadi gulanya tetap akan menjadi normal kalau orang yang tidak ada gangguan tadi yang kita sebut sebagai diabetes tadi. Dan yang satu lagi terkait dengan tadi kalau kita singgung hipoglikemi atau gula darah rendah, ya. Hipoglikemi itu bukan diabetes, ya. Hipoglikemi biasanya karena terapi diabetes. Contohnya minum obat tadi lupa makan, atau suntik insulin lupa makan, itu terjadi hipoglikemia. Kalau diabetes itu adalah gula darah yang tinggi. Gula darahnya, ya. lebih fokusnya ke situ, ya dokter, ya, gitu. Nah kalau dari mencegahnya sendiri bisa dengan lifestyle-nya diperbaiki. Kalau ya, untuk dokter, tipe 2 gitu. lifestyle-nya terutama. Lifestyle-nya terutama, ya. Jadi memang harus olahraga, karena kalau kita mager-mageran juga bisa meningkatkan itu tadi, ya. Betul. Dokter, ya. Karena pintu masuknya tadi memang berat badan berlebih. Betul, jadi nggak cuma yang manis-manis aja sobat sehat, tapi dari lifestyle kita gitu, itu juga bisa bikin diabetes tiba-tiba gitu, ya dokter, ya. Baik, jadi semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau bermanfaat, ya dokter, ya.
Itu Terima tadi kasih. ilmu yang disampaikan oleh Dr. Ruli Rosandi, spesialis penyakit dalam KEMD Finasim dari instalasi rawat inap 1. Semoga Dr. Ruli sehat selalu ya dokter. Amin, Terima amin. kasih Sama-sama banyak. semuanya. Kita sudah Sama-sama. sharing-sharing ke Sobat Sehat ini ya. Baik, terima kasih Sobat Sehat. Semoga kita semua sehat selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.